Di Google Meet akangnya di mute kan? Oke, sip. Punten. Terima kasih, Rangga. Oke, dibuka lagi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf telat ya, karena ada agenda dadakan. Jadi tadi harus keluar kota. Jadi barusan langsung keluar kota dan diundur 4 jam. Tapi semoga tidak mengubah keberkahan pertemuan kita di pagi kali ini. Di malam kali ini ya. Mohon maaf jam 8. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, sampai kali ini, sampai kesempatan ini, kita masih diberikan kesehatan. Baik kesehatan jasmani terutama gitu ya, karena yang lain banyak yang sakit, banyak yang kena COVID, apalagi sekarang COVID lagi naik-naiknya ya, baik di Indonesia maupun di Jepang juga kemarin nembus angka 400 di Jepang itu, dan akhirnya pada panik juga. Ya maksudnya ya harus ada penanganan yang lebih serius di sini gitu ya. Nah, dan di Indonesia bahkan sampai nembus 4.000 3.000 ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa tawakal, bukan cuman sekedar tawakal, tapi benar-benar dengan usaha gitu ya. Karena kalau tawakal doang ya salah. Karena kalau cuman berpasrah doang salah. Jadi jangan cuman berpasrah tapi harus ada usaha. Kalau syariatnya usaha aja salah gitu ya. Karena yang menakdirkan segala sesuatunya pun gitu ya, yang menakdirkan segala sesuatunya pun Allah. Allah yang menakdirkan seseorang itu kena penyakit gitu. Walaupun ada orang-orang yang memang sudah dijaga banget gitu ya, sudah dijaga banget, tapi akhirnya benar-benar kena juga gitu sama Allah, ditakdirkan untuk kena ya kena akhirnya gitu. Tapi orang-orang yang seperti ini digolongkan bukan menjadi orang-orang yang salah menurut Allah ya, karena dia udah usaha, akhirnya Allah kasih, ketika dia sabar itu menjadi apa ya, itu menjadi suatu kebaikan untuk dirinya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, usaha doang salah tanpa adanya tawakal salah gitu ya. Karena sekali lagi semua atas izin Allah. Tapi doa doang tanpa usaha juga salah gitu ya. Doa doang tanpa usaha juga salah. Karena memang Allah meminta kita untuk berusaha. Maka kombinasi di antara keduanya lah yang harus ada dalam diri kita. Usaha dan akhirnya nerima apapun takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Ini merupakan salah satu pembelajaran tentang tauhid juga ya, gitu ya. Karena Allah, kalau nggak salah, ketika seseorang berdoa itu ada 3. Bentar ya, mungkin 3 ya, akan coba. Yang pertama itu langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan sama Allah. Ketika muslim berdoa, insya Allah kalau muslim berdoa tuh, tanda kutip pasti dikabul. Pertama, dikabulkannya langsung kontan, bukan kontan, ya kontan tanda kutip nggak langsung ya, maksudnya nggak doa langsung keluar, maksudnya ketika kita berdoa A dan Allah kasih A ya, atau misalnya ketika kita berdoa A Allah kasih jeda dulu baru nanti dikasih, atau yang terakhir ketika kita berdoa Allah kasih dengan yang lebih baik lagi. Itu salah satu apa ya, sesuatu yang goib, karena kita nggak tahu ya, karena berdoa ini sesuatu yang goib,
entah diterima atau enggak, ya Allah udah ngasih tahu trik-triknya. Allah udah, bukan trik-triknya, Allah udah ngasih tahu bocorannya. Kalau kamu berdoa, Allah akan mengabulkan ada beberapa langkah dari Allah gitu ya. Ya semoga kita selalu menjaga diri kita gitu ya. Jangan 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 asal-asalan, jangan tidak aware, harus tetap mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Dan semoga Allah tetap memberikan kepada kita kesehatan jasmani, itu yang pertama. Yang kedua, kesehatan rohani, kesehatan roh kita. Ada dua nikmat yang alhamdulillah Allah kasih kepada kita yang ada di sini sekarang. Pasti yang pertama insya Allah Allah udah ngasih kita nikmat Islam. Nanti ada pertanyaan tuh, Islam dulu atau iman dulu gitu ya. Islam dulu atau iman dulu. Ketika ditanya, kamu Islam dulu atau iman dulu? Nah, ini bukan pertanyaan telur atau ayam ya, karena ada yang duluan. Nanti akan dibahas. Tapi alhamdulillah Allah udah ngasih kita keislaman. Nggak semua orang dapat keislaman. Kemarin Akang sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di sini gitu ya. Ternyata banyak aturan-aturan yang ada di sini itu sebenarnya tanda kutip ya, kalau bahasa kita syar'i gitu. Bahkan kartu kredit segala macam itu kalau misalnya bisa dibilang itu syar'i untuk yang di sini ya. Tapi sayangnya, nah ini nanti yang kita akan bahas juga ini nih, berhubungan dengan materi kita kali ini. Walaupun yang mereka lakukan iya gitu ya, tapi mereka tidak bertauhid, maka semuanya nggak ada artinya gitu. Tapi poinnya adalah yang mereka lakukan ini luar biasa gitu. Luar biasa. Mau aturannya mereka taat sama aturan gitu ya. Taat sama aturan, nggak sesuatu yang simpel. Contoh di jalanan aja itu benar-benar rapih. Sepeda ditinggalin berhari-hari, nggak ada yang berani ngambil. Masya Allah. Tanda kutip, mereka melakukan nilai-nilai yang Islam. Tapi hanya nilai-nilainya saja gitu ya. Karena apa ya? Ya intinya Allah itu bikin aturan gitu ya. Allah itu yang menciptakan semuanya. Allah itu bikin aturan gitu. Allah bikin aturan kita, dan aturan itu berlaku untuk general ya. Kalau kamu berusaha semaksimalnya, insya Allah kamu akan berhasil. Kalau kamu diam aja di rumah, maka nggak akan terjadi apa-apa, kecuali yang memang ditakdirkan. Tiba-tiba, bro, ini ada katanya, ada apa namanya, harta warisan. Nah, itu lain soal. Tapi defaultnya untuk orang-orang adalah kalau kamu berusaha, maka kamu akan berhasil. Defaultnya seperti itu. Nah, ada aturan-aturan yang general yang Allah tetapkan untuk alam ini. Sama seperti halnya pertemuan kemarin kita udah bahas. Ada gravitasi, ada segala macam. Itu yang berhubungan dengan alam. Ada yang berhubungan dengan kita. Ketika kita berusaha, apa yang akan terjadi? Ada interaksi antara kita dengan orang. Kalau kita berbuat baik sama orang, otomatis orang-orang itu akan berbuat baik juga kita. Kalau kita berbuat buruk sama orang, otomatis orang-orang juga secara tidak langsung pasti akan berbuat buruk pada kita. Kecuali kalau misalnya dia itu punya jabatan gitu ya. Seorang pejabat, mungkin ini pengecualian ya. Tiba-tiba ada dia bertindak sewenang-wenang gitu ya kepada seseorang, kepada bawahannya, tapi bawahannya itu tetap baik kepada orang ini. Ya itu berlaku karena apa? Ya karena dia seorang pejabat, tanda kutip ya. Dan orang yang baiknya pun itu bukan baik benar-benar dari hati ya. Sebenarnya kehel gitu, tapi apa daya, karena kita bawahan, ya udah iya aja. Toh nanti bahkan bisa jadi pada saat dia tidak jadi pemimpin, ya udah didepak juga akhirnya gitu. Tapi ada aturan-aturan itu. Nah, ketika aturan itu dilakukan oleh siapapun, maka akan mencapai keberhasilan itu. Gitu. Begitupun di sini, gitu. Begitupun di Jepang ini, banyak atau bersih, rapih, sampah itu sampai dipecah jadi 4, yang bisa dibakar, yang tidak bisa dibakar, yang bisa didaur ulang, atau yang benar-benar barang-barang berat, yang kayak kulkas, AC segala macam. Bayang ya. Nah, itu aturannya dijalankan dengan rapi. Bahkan seperti tadi ya Akang bilang, ada sepeda aja ditinggalin sama orang-orang, lama gak ada yang ngambil. Di Indonesia mah boro-boro ditinggalin, yang ada di rumah kita aja menghilang. Sekali lagi, ini perbedaan di Jepang itu mereka ada nilai-nilai yang memang mereka pegang gitu ya. Ketika mereka pegang ya akhirnya tingkat kehidupan mereka baik kalau di sisi dari dunia. Tapi dari sisi Allah semua tertolak. Karena apa? Karena mereka tidak
bertauhid. Nah, di satu sisi di Indonesia, alhamdulillah kita semuanya muslim, Islam, mayoritas Islam. Ketika mayoritas Islam ya, tanda kutip yang lebih dicintai yang mana oleh Allah ya pasti orang muslim. Tapi dari orang muslim sendiri banyak orang-orang yang muslim yang tidak menjalankan nilai-nilai Islam. Ini juga salah. Gitu ya. Makanya kita berusaha agar minimal diri kita bisa menjalankan apa yang Allah cintai, gitu ya. Oh, Allah suka ini. Oh, Allah ngasih tahu kalau ini tuh kayak gini, maka kita melakukan. Dan kita juga menjauhi yang Allah benci. Oh, ini Allah nggak suka. Walaupun saya suka, walaupun hati ini tergerak ingin melakukannya, tapi karena Allah nggak suka, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, mudahkan bagi saya untuk menjauhi semua yang kau benci. Nggak ada daya dan upaya kami, ya Allah, selain dari selain dari Engkau yang menetapkan dalam hati ini untuk bisa menjauhi yang Engkau benci. Ya, maka tadi ya semoga kita bisa bersyukur atas nikmat Islam ini sehingga Allah menambahkan lagi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mungkin bisa jadi orang-orang muslim yang ada sekarang, Islam yang ada sekarang, kenapa akhirnya seperti ini? Karena ya nggak bersyukur dengan nikmat Islam yang udah dipunya. Tapi sekali lagi alhamdulillah kita di sini semuanya dikasih satu nikmat yang nggak dikasih ke semua orang. Nikmat Islam. Yang kedua nikmat iman. Islam dan iman. Nanti kita bahas juga iman itu apa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke? Sekali lagi alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, kita memohon ampunan hanya kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan kita, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita. Oke, insya Allah di pertemuan kita pada kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita udah ngebahas tentang kasih kita, zat penggenggam jiwa. Tentang kenapa Allah itu disebut Allah, gitu ya. Akhirnya kita tahu ada Allah, ada al-ilah, ada Rabb, gitu ya. Kalau al-ilah itu berhubungan dengan sikap kita, kalau Rabb itu ketika kita mengucap, gitu ya. Kalau sikap kita, ada orang-orang yang muslim tapi sikapnya tidak muslim, maka ya sebenarnya dia ketika melakukan kejahatan, ketika melakukan maksiat, Tuhan dia bukan Allah pada saat itu. Tuhan dia adalah nafsu dia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mau disadari atau enggak, mau diyakini atau enggak, bukan, mau diakui atau tidak, ketika kita melakukan keburukan, maka ya iman itu sedang tidak hadir dalam hati kita. Kita tuh sedang tidak menuhankan Allah. Nauzubillah. Gitu ya. Nah, jadi ada Allah, ada Rabb. Berikutnya minggu kemarin kita udah ngebahas ada zat yang luar biasa, yang akhirnya tadi disebut Allah. Gimana cara kita kenalnya? Bisa dari alamnya, bisa dari diri kita, bisa dari bumi, bisa dari sekitar, bisa dari binatang, bisa dari bulan, bisa dari langit, bisa dari matahari, bisa dari planet-planet, ataupun dari ayat-ayatnya, dari makhluknya ataupun ayat-ayatnya. Akhirnya kita tahu, oh iya, ada zat yang luar biasa. Siapa itu? Allah. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut. Kenapa sih kita harus beribadah sama Allah kan? Kemarin, kenapa kita harus beribadah sama Allah? Preview. Yang pertama itu karena ya tadi Allah yang menciptakan kita.
Berikutnya karena Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Coba bayangkan, sampai sekarang itu belum ada mesin, belum ada alat, kita belum bisa, manusia belum bisa bikin, belum ada makhluk yang bisa bikin untuk membentuk makhluk hidup. Nggak ada. Hanya Allah. Dari yang diciptakannya sperma, dari yang dibentuk yang namanya ovum, dari akhirnya pembuahan, siapa yang menciptakan siklus itu? Dari sekian banyak sel sperma, hanya ada satu sel ovum. Kok ada akhirnya banyak yang lain pada mati, satu yang menang gitu. Kalau ada yang kembar dua gitu, ya kan nggak tahu detail lah. Dari yang akhirnya berbuah, dari yang kecil sampai besar, sampai seperti kita sekarang ini. Bahkan umurnya udah belasan tahun, Akang udah 30 tahun. Dari yang lunak sampai benar-benar bisa kuat, siapa yang bisa bikin itu? Siapa yang bisa menetapkan setiap kejadian dengan sangat presisi? Bahkan ketika ada seseorang yang memang ditakdirkan ada kekurangan, itu pun memang dengan seizin Allah. Dan kekurangannya itu tepat seperti yang memang Allah katakan, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Oke. Nah, minggu kemarin kita akhiri dengan satu hadis, ya nggak? Dari Muaz, gitu kan? Rasulullah SAW, ini akan ulang lagi, Rasulullah SAW bertanya kepada Muaz, hai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya? Dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Okay? Dan simpelnya ada dua hak Allah. Yang pertama adalah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya adalah supaya hambanya beribadah hanya kepada Allah saja. Dan yang kedua, yang pertama beribadah hanya kepada Allah saja, dan yang kedua tidak syirik sedikit pun kepadanya. Nah, hak hamba apa yang satu? Hak hamba yang akan dipenuhi Allah, bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Nah, ini kan yang jadi landasan kita di awal, bahwa sebenarnya penting untuk kita tahu apa sih ibadah, apa sih syirik. Gitu ya. Mungkin preview juga kemarin, bahwa ada 3 hal yang akan tetap mengalir ketika kita meninggal. Ini teman-teman harus ingat-ingat. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Bahkan ada salah satu hadis yang menyebutkan, jagalah dirimu dari api neraka walau dengan 1 biji kurma. Bahkan lebih simpel lagi lah. Simpelnya kayak gitu. Jadi rugi kalau orang yang nggak mau bersedekah. Maka mulai sekarang berapapun sodakoh lah. Berapapun sodakoh. Cuman punya 100 pun sodakoh. Karena gini, logikanya kemarin juga dibahas nih sama Ustadz Aam. Ada orang, jadi gini, ada orang yang sodakoh 1 juta. Misal ya, kalau teman-teman pelajar, mungkin sekarang tuh per harinya dapat mungkin 50.000 ya. Dari 50.000 tuh, ada orang yang rutin dari uang 50.000, misal 50.000 itu setiap hari dia dapatkan untuk pulang pergi dan segala macam. Dia infakkan 25.000. Oke. Untuk seorang pelajar, 25.000 ini effortnya luar biasa. Ya, karena apa? Karena setengahnya, iya nggak? Tapi untuk Akang misalnya, untuk Akang nih, karena Akang udah kerja, uangnya juga ada misalnya, 25.000, bukan kerja ya, asumsi kerja udah gitu punya uang luang, uang yang nggak kepake itu 5 juta misalnya. 25.000 itu sesuatu yang simpel kan? Dikasih. Maka yang Allah lihat itu bukan besarnya, tapi usaha kitanya. Ya bukan berarti nanti ya udah kalau misalnya saya punya uang banyak, ya udahlah nggak usah daripada
Daripada itu 25.000 gede, saya mah kecil ya. Enggak gitu juga. Enggak itu juga. Ini namanya proses. Dari yang kecil nambah gede, nambah gede, nambah gede. Tapi daripada enggak, harus. Karena apa? Ini yang akan tetap mengalir ketika kita wafat. Jadi teman-teman nih yang ada di sini 11 orang dan teman-teman yang mendengarkan, coba untuk mulai ngeplan uang-uangnya ini. Yang satu, misalnya ya, kalau Akang waktu dulu dapat tuh 80.000 seminggu, zaman Akang ya, 80.000 seminggu. Oh, 14.000, 15.000 lah buletin. 15.000 itu untuk bensin. Oh, sekian ribu untuk apa? Sekian ribu untuk infak, sekian ribu untuk jajan, sekian ribu untuk apa? Itu harus ada. Salah satunya sodakoh, walaupun kecil. Biarin, nggak apa-apa. Walaupun kecil, walaupun segimana, nggak usah ada dalam hati remeh. Ih, cuman segini. Nggak, itu dari setan. Yang penting kita coba untuk keluarkan sebisa yang kita punya. Karena ini adalah salah satu dari 3 hal yang akan tetap mengalir ketika teman-teman sudah wafat kelak. Kita nggak tahu kapan wafat, bener nggak? Maka dari sekarang penting bagi teman-teman untuk punya pos-pos itu. Kalau Akang sekarang mikirnya karena udah gede akangnya ya, bukan udah gede uangnya ya. Insya Allah semoga rezeki Akang gede, mohon diaminkan. Nah, kalau Akang sekarang udah mikirin, nah uang segini tuh mendingan diinfakkan untuk apa gitu. Kadang-kadang kalau sesekali sih misalnya traktir oke gitu ya. Tapi kalau setiap ada uang untuk traktir, misal ya, kayak tanda kutip lebih tidak efektif dibandingkan dengan ada uang yang memang Akang sumbangkan untuk pembangunan masjid misal. Walaupun cuma 10.000, walaupun 200.000 misal, dari uang yang banyak. Nah, misalnya, oh ya Akang cuma punya uang 1 juta nih. Oh, sekian untuk traktir, sekian untuk ini. Nah, sekian ini yang besar Akang pengen sumbangkan ke masjid ini. Kenapa? Karena dengan ke masjid, misalnya ya, udah gitu dipakai sholat, dan kita tahu bahwa orang yang membangun, yayasan yang membangun adalah yayasan yang memang kredibel, dan insya Allah masjidnya barokah, insya Allah masjidnya makmur, akan masukin ke sana. Iya, biar apa? Biar terus mengalir. Walaupun akan meninggal. Tapi kalau misalnya raktir mah kan udah raktir, udah beres gitu. Akan mikirnya kayak gitu ya. Nah, level mungkin akan cara berpikirnya sekarang udah seperti itu. Nah, itu yang pertama, sodakoh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kan ya? Maka mulai saat ini kerahkan seluruh kemampuan teman-teman agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain atau bahkan untuk semesta. Apalagi teman-teman sekarang udah punya sosmed, gitu ya? Udah punya sosmed, Facebook, Instagram, mau ada yang YouTuber, ada yang segala macam, silakan manfaatkan potensi yang teman-teman miliki, yang teman-teman suka. Misalnya teman-teman suka bikin konten-konten yang memang mengajak orang, yang memang mencoba untuk mengajak orang berkontemplasi agar melakukan kebaikan. Ya, inspirasinya itu. Atau misalnya ada orang-orang yang bikin Instagram, ya udah bikin. Kadang-kadang ya suka foto, misalnya suka foto. Karena teman akan kemarin ngefollow salah satu teman yang ada di sini. Oh iya, saya cuma memang bikin Instagram untuk jepretan-jepretan saya aja gitu. Jadi saya jepret alam gitu kan. Nah, bisa jadi jepretan alam tapi di bawah captionnya apa gitu. Boleh jadi itu hal yang tanda kutip bisa jadi remeh. Tapi ketika memang itu jadi jalan kebaikan, Allah menakdirkan itu jadi jalan kebaikan, jadi jalan hidayah untuk seseorang, itu salah satu ilmu yang luar biasa bermanfaat. Yang akan terus mengalir. Makanya salah satunya, Akang, walaupun Akang di Jepang, walaupun Akang udah lulus dari dulu ya, walaupun Akang udah lulus SMA, walaupun Akang udah di kuliah, walaupun Akang udah kerja, walaupun sekarang Akang udah kuliah lagi di sini di luar negeri gitu, Akang pengen tetap ngajak itu ke teman-teman. Terus ngajak di setiap generasinya.
Biar apa? Biar jadi ladang amal akang. Semoga salah satu dari teman-teman ngajakin yang lain lagi. Teman-teman ngajakin yang lain lagi, ngajakin yang lain lagi. Ketika akang meninggal, teman-teman ngajarin itu ke keluarga teman-teman, ke anak-anak teman-teman. Anak teman-teman melakukannya lagi, ngajarin lagi ke anaknya, ngajarin lagi ke anaknya. Masya Allah, semoga ini bisa menjadi salah satu ladang amal akang untuk mencapai yang kedua ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memang menjadikan teman-teman faham, akhirnya teman-teman coba untuk tergerak melakukan apa yang teman-teman bisa. Kata-kata mutiara. Akang sempat pernah merenung. Kadang-kadang Akang sering denger MQ Pagi. Kadang-kadang konten yang Agim sampaikan tuh bisa jadi kontennya ya sekitaran itu. Tapi ketika ngedenger tuh feel-nya beda. Setiap ngedenger lagi, beda lagi. Ngedenger lagi tuh beda lagi. Karena mungkin apa yang disampaikan bukan cuma sekedar skrip, sekedar tujuannya, oh iya saya harus dakwah, bukan. Tapi ada tujuan lain yang memang dari hati. Akhirnya benar-benar menggugah orang-orang untuk, oh iya, ya harus tauhid sama Allah. Gak boleh syirik sama Allah. Syirik dan tauhid tuh ya kayak percaya sama Allah, bukan cuman sekedar kayak tadi ya, bukan cuman sekedar bergantung, tapi emang harus dengan ikhtiar. Kalau ternyata udah ikhtiar, udah berdoa akhirnya dapet, ya tawakal. Memang Allah udah nakdirin. Walaupun kamu udah vaksin, udah apa gitu ya, ketika Allah nakdirin kamu kena, ya kena. Ketika dapat musibah, sabar gitu ya. Ketika sebelum dapat musibah, usaha semaksimalnya, berdoa semaksimalnya. Ketika sudah dapat musibah, misalnya naudzubillah, tapi ketika udah dapat musibah, bersabar sama seperti Nabi gitu ya. Salah satu Nabi kan ada yang benar-benar diuji luar biasa sakit. Bahkan sampai anak istrinya, wah gimana gitu ya. Dan akhirnya setelah sabar, akhirnya dikembalikan semuanya lagi sama Allah kepadanya. Oke. Itu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka sekali lagi teman-teman coba untuk mulai saat ini gitu ya. Kalau misalnya mungkin matematika, fisika, kimia nggak bisa langsung di-share ya, aneh nge-share yang kayak gitu ke Facebook gitu ya, status Facebook, story Instagram agak-agak susah gitu, SoundCloud, YouTube agak-agak susah. Mungkin kalau misalnya ada beberapa kata-kata yang kayak gini, oh iya ternyata ada inspirasi yang berhubungan dengan apa ya, dengan ya kontemplasi kita tentang Islam. Oh, harus gini nantilah. Itu harus teman-teman pikirkan. Yang penting teman-teman tahu nih, yang pertama sodakoh. Jadi teman-teman harus ngeplan mulai dari sekarang, segimanapun, sekecil apapun, biarin bahasa kasar Akang walaupun 100 mulai dari yang kecil tapi konsisten. Allah suka yang kecil tapi konsisten dibandingkan dengan yang besar tapi tidak konsisten. Kecil konsisten, 1.000.000 udah tapi 10 tahun gitu, seru-serukan ya gitu. Mendingan ya udah 1.000 terus konsisten, tambahin lagi jadi 2.000 terus konsisten, 5.000 terus konsisten, step by step, naik. Itu yang sodakoh. Yang kedua, untuk ilmu yang bermanfaat. Ada apa yang teman-teman dapat dari KIT, yang dari mentoring, coba untuk disampaikan. Bagus tuh, ada beberapa kajian live misalnya yang dilakukan oleh sama teman-teman kelas 11 gitu ya. Misalnya ketika ada seorang yang sharing pada saat malam-malam, tiba-tiba ada kata-kata mutiara. Nah, kata-kata mutiara itu di tanda kutip diabadikan, ditulis lagi gitu. La by Hari, la by Oeng, la by Ahsan. Itu doang bikin posting gitu. Itu kan bisa jadi malah menginspirasi orang-orang dari situ. Oke, yang ketiga adalah anak salih yang mendoakan. Anak salih yang mendoakan, maka targetnya adalah ketika nanti teman-teman udah jadi orang tua adalah memformat, tanda kutip ya, memformat kayak komputer nih, memformat anak-anak teman-teman untuk menjadi anak yang salih.
Dan sebenarnya teman-teman juga sedang dalam upaya diformat oleh para orang tuanya teman-teman agar menjadi anak yang saleh. Biar apa? Biar mendoakan orang tua nanti ketika orang tua sudah wafat. Karena teman-teman juga nanti pengen didoakan seperti itu. Makanya nanti juga teman-teman ya targetnya gimana caranya untuk mendidik ya, ngedidik anak-anak menjadi anak-anak yang saleh. Nah, balik lagi ke yang tadi. Ada dua. Yang pertama adalah ibadah ke Allah dan yang kedua adalah tidak syirik. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dua itu. Yang pertama adalah tentang ibadah. Ibadah teh apa? Ibadah teh apa? Teman-teman mungkin udah sering dengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah teh apa? Ibadah teh nyembah. Akang udah cerita juga kemarin sebelum-sebelumnya kan, bahwa sebenarnya fitrah dari manusia, fitrah dari makhluk adalah menghamba kepada Khalik. Fitrah makhluk adalah menghamba pada Khalik. Maka ketika tidak ketemu siapa Khaliknya, maka dia akan mencari, seorang makhluk itu akan mencari, akan mencoba untuk meluapkan. Meluapkan apa? Rasa pengen menyembahnya kepada zat itu, kepada Khalik itu. Maka ya wajar sekarang kan di dunia ini ada berbagai macam cara penyembahan, iya nggak? Tapi itu adalah fitrah yang ada dalam diri seorang makhluk. Dia ingin beribadah kepada Khalik. Nah, ibadah dalam Islam itu apa? Ibadah itu istilah. Intinya mau ucapan, mau perbuatan, semua yang dicintai Allah, baik lahir maupun batin, itu semua ibadah. Maka dari tidur sampai tidur lagi itu bisa jadi ibadah. Maka ketika awal teman-teman bangun, sebelum beraktivitas, misalnya langsung berdoa sama Allah. Ya Allah, kami meminta izin ya Allah, berilah kami izin untuk menggunakan seluruh badan hamba, tangan, lisan, mata, kaki, hati, untuk apa? Untuk beribadah kepadamu ya Allah. Gitu kan? Jadi dari pagi sampai sore nanti bisa bernilai ibadah. Belajar untuk ibadah sama Allah. Kerja untuk ibadah sama Allah. Jadi ketika belajar, dikasih tugas, dikasih apa gitu ya. Ketika teman-teman ngejain tuh mikir ya, ini teh ibadah. Ini teh ibadah. Ibadah ke siapa? Ke Allah. Biar apa? Biar niatnya nggak sekedar niat dunia doang. Kamu udah pernah bahas juga karena syarat ibadah teh ada dua. Yang tadi yang akan sebutin barusan tuh sebenarnya itibar rasul, tapi nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah harus ikhlas. Ya kan? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan ciptaan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu benar-benar lillah karena Allah, maka itu adalah ibadah. Ketika pengen sesuatu, ketika pengen jadi juara kelas, ketika pengen juara olimpiade, ketika pengen jadi juara apapun itu, dan niatnya bukan karena Allah, maka ya Allah akan kasih. Tapi sebatas itu. Gak ada nilai ibadahnya sama sekali. Padahal dari bangun tidur sampai tidur, semua perkataan, semua perbuatan yang kita lakukan dan dicintai oleh Allah itu adalah semua ibadah. Syarat pertama ibadah adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan seterusnya. Innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Itu dua dalil tentang ikhlas. Itu ya. Ikhlas. Atau ada di surat Al-Kahfi. Nih,
di surat Al-Kahfi itu ngobrolnya kayak gini. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kamu. Ini kata Rasul. Katakanlah, sesungguhnya, mohon maaf, ini kata Allah kepada Rasul. Rasul, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang solih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi syarat ibadah yang pertama adalah ikhlas. Sholat untuk siapa? Apakah karena Allah mewajibkan jadi kita wajib ngerjain? Ya udah, terpaksa aja. Salah satunya itu yang bisa melandasi sholat kita khusyuk atau enggak. Kalau ternyata mayoritas sholat kita tidak khusyuk, berarti bisa jadi niat kita sholat bukan karena ingin melaksanakan apa yang Allah cintai, bukan ingin melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tapi sekedar menggugurkan kewajiban. Naudzubillah. Justru sebenarnya kan Allah menakdirkan kita, mewajibkan kita untuk sholat itu ya biar kita bisa berdua-duaan sama Allah. Biar kamu selama seharian itu jangan nggak inget sama Allah. Ketika kamu ingat sama Allah, maka hati kamu tuh jadi tenang. Lagi gempur, lagi segala macam, ingat Allah. Akang misalnya sendirian di sini nggak ada siapa-siapa ya apalagi kalau misalnya salah lah kalau misalnya Akang niatnya bukan karena Allah. Teman-teman belajar, teman-teman segala macam itu jihad teman-teman loh gitu. Yuk belajar semaksimalnya, karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bahasanya itu ittiba Rasul. Apa artinya? Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh ibadah itu dibuat-buat. Gak boleh. Kemarin ada bahasan tadi pagi sama Ustadz Aam. Ustadz, sholawat itu misalnya dibaca sampai berapa ribu kali itu ada nggak sih argumennya, dalilnya? Selama yang diketahui tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan ketika kamu ingin sesuatu maka sholawat. Seakan-akan jadi sholawat itu tanda kutip pamrih kan? Iya nggak? Kalau kayak gitu udah pengen rumah, pengen motor, misalnya ada beberapa ustadz juga yang akhirnya seperti itu. Nih, lihat ada motor ya. Ustadz pengen yang kayak gitu ya, sholawatin. Sholawatnya namanya sholawat. Sholawat itu bentuk cinta kita sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pengen pamrih yang lain, bukan. Jadi sholawat mas sholawat. Gitu ya. Karena nggak ada tuntunan, jangan sampai melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Makanya Kang pernah bilang nanti ini akan dibahas lebih dalam di Ma'rifatul Rasul tentang ya ini yang cerita ini singkat aja ya, Kang ambil cerita dari Ma'rifatul Rasul. Jadi waktu dulu pada saat Rasulullah ditakdirkan sama Allah untuk sholat 5 waktu, singkat cerita ya, takdirkan nih 5 waktu. Allah tidak langsung memberitahu kapan waktunya loh. Subuh itu kapan, asar itu kapan, maghrib itu kapan, isya itu kapan, nggak ada. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu nggak dikasih tahu kapan. Pokoknya dikasih tahu 5. Cuman dikasih tahu 5 wajib sholat 5 waktu. Nggak dikasih tahu yang lain. Yang Rasulullah lakukan apa? Ketika sudah dikasih tahu wajib 5. Apakah karena merasa bahwa dirinya seorang Rasulullah, seorang utusan Allah, dan dia sudah diberitahu, dan beliau sudah diberitahu oleh Allah bahwa sholat itu 5 waktu wajib, apakah beliau langsung mencoba untuk menganalisis dengan logikanya? Karena ini masalah ibadah ya. Menganalisis dengan logikanya, udah gitu, ini mah kapan ya? Oh iya,
kayaknya bangun tidur deh. Waktu itu kan pernah cerita kan, kayaknya bangun tidur, pas banget ketika bangun tidur, awalnya lupa, harus diingetin nih sama Allah. Tapi pagi-pagi kayaknya masih fresh biasanya, udara masih seger. Nah, kayaknya nanti mulai-mulai panas itu udah mulai sepanang, berarti panas itu ketika ya sekitar jam 12-an lah kalau di Indonesia. Ya udah jam 12. Nah, kalau misalnya sore mah karena udah capek, udah dipakai kerja, akhirnya sebelum sore banget, sebelum matahari terbenam, kayaknya perlu ada satu lagi sholat nih. Nah, tengah-tengahnya deh antara antara matahari di atas dan matahari tenggelam. Nah, berikutnya baru matahari tenggelam dan berikutnya pada saat matahari benar-benar menghilang isya. Enggak kayak gitu yang Rasulullah lakukan. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Menunggu, diam, diam. Menunggu siapa? Menunggu Jibril. Ngapain? Menunggu Jibril turun. Menunggu Jibril ngasih tahu nih kayak gini waktunya. Menunggu Jibril ngapain? Nih gerakannya, nih bacaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak membuat gerakan bacaan maupun waktu sholat. Semua berdasarkan wahyu yang dibawa oleh Jibril. Maka tanda kutip ya, seorang yang sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak membuat-buat dalam ibadah gitu ya. Masa sih kita membuat-buat dalam ibadah? Itu yang pertama. Logika berikutnya, masih banyak loh ibadah-ibadah yang sudah jelas sahih, yang sudah jelas banyak keutamaannya, tapi belum kita lakukan. Fokuslah lakukan itu. Qiyamul Lail 11 rakaat, duha, 2 rawatib, infak, ya, syukrul wudu, tahiyatul masjid, ya, ada banyak tuh. Sholat 2 rakaat sebelum menjelang khotib naik mimbar, namanya sholat intidor. Banyak loh sholat-sholatnya. Saum Senin Kamis atau saum Daud. Banyak kan? Banyak banget. Ngapain melakukan sesuatu ibadah yang gak jelas juntrungannya? Nah, itu filosofisnya. Jadi ini, yang pertama adalah ibadah ke Allah. Nah, ibadah itu apa? Semua yang Allah cintai baik lisan maupun perbuatan. Syaratnya apa? 2, ikhlas dan ittiba Rasul. Syarat diterimanya ibadah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan amalan dan tidak ada contohnya, maka tertolak. Kebayang ya? Makanya ada orang-orang di luar yang bukan orang Islam, mereka beribadah kepada suatu zat. Sebenarnya kayak gitu kan? Dengan cara mereka, ya akhirnya tertolak semua. Gitu ya. Maka sekali lagi syaratnya 2, ikhlas dan ittiba Rasul. Semua yang dicintai Allah, baik lisan maupun perbuatan. Nanti ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Kalau yang berhubungan sama Allah, maka karena Allah ini goib, Allah ini kita nggak bisa langsung ngobrol sama Allah. Kalau misalnya kayak gini, dari bawahan ke atasan. Bawahan bingung nih, apa yang kira-kira dipengen sama atasan saya ya? Gitu kan? Wajar kan kalau di perusahaan, kalau bawahan kerjanya jelek, ya atasan ngasihnya juga jelek. Ngasih gajinya kecil kan gitu ya. Bukan ngasih gaji kecil. Ketika biasanya di Indonesia itu gaji itu udah standar A gitu ya. Misalnya 3 juta, misal. Ya udahlah kecil, misal 6 juta, misal 6 juta gaji. Kalau pengen dapat bonus, kata atasan kamu harus melakukan A, B, dan C. Ketika pekerjaan kamu sudah beres. Oke? Tiba-tiba dia melakukan A, B, C. Pekerjaannya nggak beres. Dikasih nggak? Ya ada coret, malah bisa jadi coret karena tugas intinya nggak kamu kerjain.
Atau dia cuma ngerjain pekerjaan intinya. Dapat nggak bonusnya? Ya enggak. Yang dia harus lakukan apa? Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dia cepat menyelesaikannya, sehingga dia bisa mengerjakan A, B, C. Baru si atasan ngasih sesuatu ke bawahan. Iya nggak? Secara wajar, logika kita pun berkata seperti itu. Maka, ketika kita pengen ibadah, nah masalahnya kalau tadi atasan ke bawahan, bawahan bisa langsung nanya. Kalau kita ke Allah, bisa nggak? Allah itu gaib. Bahkan gak semua orang, gak semua manusia yang diciptakan oleh Allah bisa langsung ngobrol sama Allah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa nanya sama Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan biar tahu ya Allah sebenarnya Allah pengennya apa sih? Saya akan melakukan apa yang Allah pengen. Nah, nanyanya ke siapa? Allah nggak ngasih tahu karena kita nggak bisa ngobrol. Maka Allah ngutus seorang Rasul, Nabi dan Rasul. Maka para sahabat-sahabatnya Rasul nanya pada saat itu ke Rasul gitu. Kalau kita nggak bisa langsung nanya ke Rasul juga. Jadi belajar langsung dari Quran dan dari Sunnah dan dari para ulama. Sebenarnya gimana sih ibadah teh? Makanya teman-teman ini juga penting. Teman-teman perbaiki sholat. Yakin nggak semua gerakan yang teman-teman lakukan itu bukan cuman sekedar, pokoknya gitu kata guru, gitu kata ustadz. Kalau bisa, biar salah satu tips sholat lebih khusyuk. Teman-teman coba belajar lebih lanjut tentang sholat. Gimana Rasulullah takbiratul ikhram. Langsung dari hadis-hadisnya. Karena akan seneng tanda kutip ya. Ketika ada orang yang bacain hadis itu seneng karena seakan-akan Rasulullah SAW tuh ada di kita, ada bareng-bareng sama kita. Karena itu kan langsung qala Rasulullah SAW, langsung Rasulullah bilang innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa, dan tidak ada ditambah, enggak dikurang, enggak. Sama persis. Makanya senangnya itu. Oh iya, ini Rasulullah bilang kayak gini. Oh iya, Allah bilang kayak gini di Al-Qur'an nih. Oh iya, gitu. Jadi langsung gitu ya. Oke. Balik lagi ya. Ikhlas dan ittiba Rasul. Itu yang pertama tentang ibadah. Hak ibadah. Nah, berikutnya ada yang kedua. Yang kedua itu adalah tentang tauhid. Nah, syirik. Lawannya adalah tauhid. Tauhid itu mengesahkan. Syirik itu menduakan atau membanyakan gitulah ya. Syirik itu membanyakan. Nah, maka yang kedua adalah tentang syirik. Syirik itu apa? Intinya syirik itu kita menjadikan sekutu untuk Allah. Bukan sekedar dari lisan. Bukan. Tapi dari hati dan perbuatan kita. Coba dicek. Yang kita lakukan itu syirik atau enggak. Menduakan Allah atau enggak. Oke? Kalau syirik itu menyekutukan ya. Sekutu itu apa dalam bahasa Indonesia? Sekutu itu dalam KBBI itu artinya rekanan, kawan gitu ya. Menyekutukan itu menjadikan sesuatu sebagai sekutunya Allah. Padahal Allah tidak bersekutu. Allah itu esa. Nggak membutuhkan siapapun. Oke? Maka tadi, syirik ini lawannya tauhid. Oke, syirik ini adalah lawannya dari tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Dari dulu para ulama itu menyimpulkan tauhid itu ada 3. Apa aja? Tauhid rububiyah, ini pakai bahasa Arab ya. Tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Akan preview dulu nih yang ini 3 tauhid dulu. Baru nanti pertemuan berikutnya nanti minggu depan kita akan bahas tentang syirik-syirik. Kalau syirik-syirik itu nanti kita bahasnya panjang. Oh ya. Kita tarik lagi. Sebenarnya lebih ngebahas tentang syahadatainnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu tentang itu ya.
Syahadatain yang pertama. Apa makna dari syahadatain? Bagaimana rukun-rukunnya dari syahadat? Apa syarat sah dari syahadat? Bagaimana konsekuensi dari syahadat? Udah gitu, apa sih yang menggugurkan dari syahadat? Dan yang terakhir tentang kita mencintai yang Allah cintai dan kita membenci apa yang Allah benci. Loyalitas kita sama Allah. Nah, itu nanti. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang 3 tauhid itu dulu. Oke, 3 tauhid itu dulu. Yang pertama itu adalah tauhid rububiyah. Rububiyah itu apa? Rob kemarin, rububiyah, tentang ketuhanan, menunggalkan Allah dalam hal yang menciptakan, yang berkuasa dan memelihara. Itu tauhid rububiyah itu kayak gitu. Tauhid rububiyah itu seperti itu. Mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa oleh Allah lakukan. Serta menyatakan dengan tegas kalau Allah itu adalah Rabb kita, Allah adalah Raja kita, Allah adalah pencipta seluruh makhluk yang mengatur semuanya, yang mengetahui seluruhnya. Oke, itu yang pertama tentang rububiyah. Rububiyah. Yang kedua itu tentang uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Menunggalkan Allah dalam beribadah. Caranya gimana? Caranya, hendaklah seseorang tidak beribadah, tidak bertakarub kepada siapapun selain ke Allah. Seperti beribadah dan takarub kepada Allah. Kebayang? Jadi nggak bisa disamain Allah tuh. Kalau ibadah ya cuman sama Allah. Nggak boleh ke yang lain juga. Nggak boleh sama. Ke Allah gini, ke yang lain kayak gini. Itu nggak boleh. Sama aja nggak boleh, apalagi lebih. Maka yang cuman boleh itu Allah. Sekali lagi menunggalkan Allah dalam beribadah, dalam bertakarub. Maka kalau ada orang yang ngomong, nah ini menarik juga tadi obrolan tuh. Ustaz Am, saya tuh sama suami suka bertengkar terus. Tiba-tiba ada temen yang bilang karena curhat gitu ya. Temen suka bilang, salah ya teh. Gera ganti nama. Nama teh diganti. Nama kamu sama nama dia teh nggak pas, nggak cocok. Sok sekarang ganti nama, udah gitu nikah lagi. Insya Allah. Mual aya gogoda. Mual aya pertengkaran. Mual pacekcok. Orang Islam masih banyak yang kayak gini. Percaya sama horoskop, percaya sama apapun, itu nggak boleh. Kalau kamu kayak gini, teh nanti kayak gini. Tapi kayak gininya teh kayak tadi maksudnya nggak logis. Bayangin. Kalau percaya kayak gitu, itu berarti sudah menuhankan Allah dengan yang lain. Nah itu kan bahaya tuh. Itu tipis. Nanti kita akan bahas di tentang syirik secara lebih detail ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik tersembunyi. Waduh. Setelah ini ya. Jadi setelah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, baru tentang syirik, baru nanti tentang syahadatain. Oke? Kayak gitu ya. Itu yang kedua adalah tentang tauhid uluhiyah. Jadi yang pertama rububiyah tentang hal ketuhanan, bahwa yang menciptakan semua Allah, gitu ya. Nggak ada hal-hal yang lain. Kalau Allah udah bilang ibadah sama Allah, ya udah. Kalau Allah udah bilang segala macam ibadah, segala macam kerusakan, segala macam kesedihan yang menimpa suatu kaum, maka itu atas kehendak Allah, gitu ya. Nggak perlu ngalungkeun sapi ka laut, nggak perlu nyembeli sapi untuk disajen-sajen, untuk dikasih ke apa, nggak perlu. Allah minta kamu ibadah sama Allah. Kalau ternyata kamu dikasih kemalangan, ya Allah udah ngasih tahu rumus, maka kamu harus sabar. Sabar sampai kapan? Ya sabar, kata Allah, nggak ada batasnya gitu. Kalau ada yang masih seperti tadi, itu masalah. Dan di Indonesia masih banyak yang kayak gitu. Yang masih berdoa di kuburan. Misalnya, berdoa di kuburan itu bukan mendoakan mayit ya. Kalau mendoakan mayit itu nggak apa-apa.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau takziah kubur untuk zikrul maut itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu, ya wali, sampaikan ke Allah, saya pengen kayak gini, saya pengen kayak gini, saya pengen kayak gini. Nah, eta nu teu meunang. Jadi dulu pernah ada kejadian tuh, nanti kita bahas lagi di syirik ya. Pernah ada kejadian tuh kayak gitu. Makanya harus belajar sejarah tuh dari situ. Kenapa Allah menurunkan para nabi dan rasul? Nanti kita akan bahas. Tapi intinya, karena hak-hak Allah yang dua tercemari, maka Allah menurunkan nabi dan rasul untuk apa? Untuk meluruskan. Ibadah teh kudu kieu. Nu kitu teh entong, eta teh syirik. Coba ya. Gitu. Jadi sekali lagi, pertama ada rububiyah, yang kedua adalah uluhiyah, yang ketiga adalah asma wa sifat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Asmaul husna ada 99, dan dari 99 masing-masingnya itu dalam pembahasan. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nggak sekedar Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan sekedar itu diartikan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya Ar-Rahman itu khusus untuk siapa, Ar-Rahimnya itu khusus untuk siapa. Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluknya, Ar-Rahim itu khusus untuk seorang yang muslim. Ar-Rahmannya itu, ya asal kamu melakukan apa yang Allah minta, maka kamu akan diberikan Rahman Allah. Kamu akan kaya, kamu akan apa, itu tidak lihat gender, tidak lihat kamu agama apa, maka akan dikasih asal kamu ikut aturan. Tapi Ar-Rahimnya Allah itu khusus untuk orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang yang Islam. Gitu. Dan nanti lagi ada banyak. Ada Ar-Razzaq, ada Al-Fatah, ada Al-Alim. Maka penting bagi kita untuk belajar. Jadi tak kenal maka tak sayang. Ya kadang-kadang kenapa kita nggak rajin, nggak tertarik, kadang-kadang nggak rajin, maka mungkin sering nggak rajin, sering malas, sering tidak khusyuk, sering tidak totalitas dalam beribadah, sering tidak fokus. Itu karena apa? Karena kita nggak kurang cinta sama Allah. Kenapa? Karena kita nggak kenal banget sama Allah. Maka kenalilah Allah. Akang udah bilang kan waktu itu, ini mohon maaf udah 59, Akang akan tambah 2 atau 3 menit lagi. Semoga tidak lebih. Akang udah pernah cerita. Kalau ada cowok sama cewek, nggak peduli cowoknya sejelek apa, nggak peduli ceweknya sejelek apa, dan sebaliknya lebih cakep gitu ya, lebih cantik. Jadi ada satu yang jelek, satu yang cantik gitu ya. Kalau dua-duanya sering berinteraksi, karena Allah sudah fitrahkan ada rasa suka kepada lawan jenis dalam diri kita, dalam diri manusia. Sejelek apapun, kalau ini sering banget berduaan, jalan bareng, makan bareng, jalan bareng, makan bareng, diskusi bareng, chat bareng, segala macam, lama-lama pasti suka. Karena sering berinteraksi. Oke, maka salah satu caranya adalah ya sering interaksi kita sama Allah. Perbaiki interaksi kita sama Allah. Biar apa? Biar kita semakin sayang sama Allah. Biar kita semakin cinta sama Allah. Jadi ketika ibadahnya lebih khusyuk. Minimal jangan mikirin yang lalu, jangan mikirin yang akan datang. Pokoknya fokus ketika sekarang saya lagi sholat, saya fokus ya Allah. Ketika lah jadi imam, ketika jadi makmum, kalau ada terbesit bisikan-bisikan setan, wah bacaan kamu bagus, wah kayak gimana, wah segala macam, lurusin niat, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, luruskan niat. Ria, ini ada salah satu syirik kecil, itu syirik tersembunyi itu adalah ria dan sum'ah. Ini bocoran dikit ya. Ketika kamu lagi sholat, misal lagi sholat di masjid, Allahu Akbar, tiba-tiba kita tahu, entah kenapa biasanya kalau misalnya ada seorang yang kita suka, tiba-tiba walaupun kita nggak tahu ada dirinya. Karena Kang pernah ngerasain dulu.
waktu SMP ya. Akang ingatnya waktu SMP ya. Akang waktu SMP tuh suka sama seorang misalnya pada saat itu. Padahal akang nggak tahu, tapi kalau pas ngeliat tuh pasti ada dia. Itu tuh suka ada feeling kayak gitu. Suka ada feeling kayak gitu. Nah makanya fokusin. Kalau misalnya emang bener-bener udah ya sering-sering berinteraksi, ya akhirnya kayak gitu. Ketika tadi ngelihat ada orang, nah walaupun nggak tahu tapi kita udah tahu bahwa itu dia gitu misalnya. Kita lagi sholat nih, ada dia, waduh, sieun jadi ria, akhirnya sholatnya nggak jadi, eta teh ria, kata Allah, eta teh ria, sholat karena sunnah boleh dibatalin ya, lagi sholat sunnah, tiba-tiba ada dia gitu ya, aduh, sieun ria, tong jadi, lagi baca Quran di masjid sendiri, mau ikhwan, mau akhwat, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang datang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tanpa ngelihat kita udah tahu. Ada si eta. Aduh, sieun jadi ria ya Allah. Nggak jadi tutup eta teh ria. Makanya disebut syirik tersembunyi. Gitu ya. Nah, jadi tetap lurusin lagi niatnya. Jadi pada saat sholat tuh lurusin lagi niatnya, kita tahu gerakannya, kita tahu bacaannya, kita tahu maknanya. Munculkan rasa cinta kita sama Allah dalam hati kita. Resapi setiap gerakannya. Nikmati setiap gerakan dan bacaannya. Agar kita bukan cuma berdoa pengen mencintai Allah, tapi kita berusaha untuk melakukan apa-apa yang Allah cintai. Gitu. Oke, jadi kita hari ini kita belajar 2 hak Allah, ada ibadah, gitu ya. Dan yang kedua adalah syirik. Yang pertama yang ibadah, syarat ibadah itu 2, ikhlas dan ittiba Rasul, gitu ya. Harus 2 itu. Dan yang syirik, nah kita ngebahas tentang tauhidnya dulu. Ada 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan kita tidak boleh menempatkan hak-hak ini kepada selain Allah. Yang menciptakan Allah, yang menciptakan virus corona Allah, yang menciptakan segalanya Allah, sangat mudah bagi Allah untuk narik, sangat mudah bagi Allah untuk ngancurin, tanda kutip, ngancurin dunia gitu ya. Yang nggak pernah terjadi, tiba-tiba sekarang terjadi wabah merajalela. Kalau dulu nggak susah, kenapa? Karena pesawat dari satu tempat ke tempat lain susah kan. Kalau sekarang mudah, akhirnya tersebar secara cepat. Sangat mudah bagi Allah untuk kun fayakun, jadi-jadi, wabah jadi-jadi, kena semua dunia, kena. Dan sangat mudah juga bagi Allah untuk narik, hilang semua, hilang. Gimana pun caranya. Okay. Itu tentang rububiyah. Tentang uluhiyah, kita ibadah cuman boleh sama Allah. Maka luruskan niat. Kalau lagi ngobrol, lagi apa, jangan takut. Kalau ada bisikan, bisikan setan, awas ya ria, setan ngomong awas ria, padahal kalau jadi ria, setan. Maka jangan sampai seperti itu. Yang terakhir adalah asma wa sifat. Yuk belajar tentang asmaul husna. Perdalam tentang asmaul husna. Agar apa? Agar setiap doa itu salah satu kaidahnya adalah puji-puji Allah dulu. Dengan apa? Dengan nama-nama yang Allah ingin dipuji dengannya. Dengan nama-nama yang memang Allah ingin kita memanggil dengan namanya itu. Maka puji Allah, maka rayu Allah dengan itu. Gimana caranya biar kita bisa merayu kalau kita tidak belajar tentang itu? Maka sedikit demi sedikit teman-teman juga punya tugas untuk belajar itu. Agar ketika berdoa, ya minimal ya Rozak, ya Allah, ya Rozak, yang maha memberi rizki, berikan rizki kepada kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami dalam din ini ya Allah. Gitu. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf sudah lebih 5 menit, 6 menit sekarang tuh ya. Semoga bermanfaat.
Semoga barokah. Jangan lupa yang sudah disampaikan hari ini, coba untuk tulis-tulis catatan kecil, coba untuk resume, coba untuk misalnya di-share ke IG story, ke Facebook story, atau ke yang lainnya. Silahkan. Semoga jadi ladang ibadah buat teman-teman juga, dan harapannya semoga Akang juga dapat, insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair yang sudah hadir. Jangan lupa nanti insyaallah akan rekamannya nanti akan kasih ke teman-teman yang lain. Ya, semoga yang walaupun tidak bisa hadir di sini bisa mendengarkan rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair.